Ada yang bilang, wah mau ngegasak ini asumsi ya. Wah mau ngegasak semua uang-uang yang ada di keluarga almarhum Budi. Ada juga yang bilang, oh ini Ririn cerdas. Kenapa cerdas? Karena kalau satu dihabisi nanti akan cepat ketahuan. Dan nanti bakal dicari kebenaran Ririn nanti akan panjang. Maka untuk memotong jalur pencarian maka harus dihabisi semua. Ada yang bilang begitu, gitu ya. Jadi ada beberapa asumsi, ada beberapa komentar semacam itu, gitu. Ya memang itu jadi pertanyaan, kenapa kok urusannya dengan Ririn kok tiba-tiba harus berjalan dulu ke rumah dan menghabisi seperti semuanya gitu. Jadi begitu Mr. Ji. Iya, iya benar ya teman-teman, mungkin sama seperti saya ini. Seandainya ini saya punya urusan dengan satu orang, orang itu sudah selesai. Kalau di sekitar situ mungkin mungkin ya, ini Bang Freddy kan tadi bilang habisi sekalian gitu kan. Kalau ada di situ mungkin mungkin sebagai saksi lah bahaya. Ini kan sendiri pisah. Bahkan pisahnya itu nggak main-main 120 meter. Ada upaya lagi untuk dibilang jarak itu kan bisa mempengaruhi orang. Ah, males lah. Atau sudahlah, yang penting dia kita nggak ketahuan. Justru nanti kalau ke sana justru bahaya. Nah, inilah yang saya pikirkan teman-teman. Teman-teman juga sama mungkin di bawah. Kalau memang Ririn nih ya, kalau memang Ririn punya niat untuk membunuh Budi, kalau itu di TKP yang pertama di toko, itu udah selesai niatnya di situ. Memang tujuannya itu. Tapi kalau sudah malam itu kemudian ke rumah yang sana terus menghabisi 4 orang yang lain, itu sebenarnya nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Bahkan kalau memang benar ini dari toko dengan amarah, ini nggak mungkin dengan baik hati, dengan amarah mendatangi ke rumah sana menghabisi 4 orang yang lain. Coba teman-teman, ayo pikir. Mungkin Bang Ari ada masuk akal nggak kira-kira itu Bang Ari, Bang Don? Mister J kadang-kadang suka mancing-mancing aja nih. Bang Don dulu lah. Oke, Bang Ari, gantian ya. Kalau menurut saya gini sih, kalau kita ikut surat dakwaan, nah saya sih balik ke motif, Mr. Z. Ini pandangan aja ya. Nah motifnya kan uang nih. Nah seperti yang sampaikan Prof kemarin, jadi pidana ini ada yang berdiri sendiri, misalkan pembunuhan, dia bunuh doang nih. Kemudian ada pidana penyertaan. Jadi dia bunuh misalkan, terus ada saksi lain atau misalkan kayak gini nih, misalkan dia bunuh terus dia melintas ada anak korban misalkan itu yang membuat dia naik syahwatnya, kemudian dia memperkosa. Nah pidana penyertanya adalah pemerkosaan, tapi niat awalnya membunuh. Nah kalau untuk case ini yang saya baca ya hampir sependapat tadi sama Kang Freddy itu disampaikan, bisa jadi motifnya itu menguasai harta korban, jadi bukan hanya membunuh Budi, ini bisa jadi ya. Nah, motifnya itu bukan hanya membunuh karena dendam, bukan. Karena di surat dakwaan sudah jelas disebut itu masalah utang piutang dan seterusnya. Nah, setelah eksekusi di kios, nah dia melanjutkanlah motifnya ini untuk menguasai harta korban. Ya, berkesesuaian dengan diambilnya emas, ditariknya dana di briling dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya itu sih bisa dijadikan alibi itu sih. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke, bisa, bisa. Bang Ari, ya Bang Ari, coba Bang Ari. Aduh. Utang piutang ya jadi nih. Kalau utang piutang gini aja Mister J. Saya kembali lagi sesuai dengan pengakuan awal nih ya, sebelum ditarik ya. Kata Prio itu Budi menagih hutang piutang, masalah hutang piutang. Nah itu hutang 150 juta sudah dibayar 30 juta. Siapa yang utang? Sisa Budi. Nah ini makanya saya bilang ini kalau ditarik-tarik dengan kasus itu cuma kan enggak. Ini kalau menurut saya yang awal nih ya, kalau kita mau pelajari yang awal, kenapa saya pribadi punya pemikirannya nyambung gitu ya, pas ketemu nih ya benang merahnya gitu kan kalau mau di situ. Oke, saya kasih clue saja sedikit.
mungkin salah satu dana fiktif dari BJB itu lari ke Budi. Dan kalau nggak salah itu ada info 270 juta pengajuan pinjaman Budi itu, dana fiktif itu. Jadi, ayo ke situ nagih, Amaniani ke situ nagih bersama teman-teman yang lain yang kan. Saya masih mempercayai pernyataan Prio yang pertama. Ditagih, nggak punya duit, ketipu katanya kan. Nah, pengakuan Prio udah cukup situ dulu ya. Pengakuan Prio itu semua yang di awal, sekarang itu dibalikan ke Ririn semua, Mr. Z. Nah, kalau misalkan mau larinya ke pasal 459, justru yang masuk akalnya dengan pasal 459 itu pengakuan Prio yang pertama yang mereka dibacain sama Prio itu masuk tuh 459-nya. Tapi kalau yang udah kesini dengan pengakuan Prio kesini makin lama makin jauh. Kalau itu ada Makanya, iya ada benang merahnya Mr. J. Makanya semua ini pasti ada sesuatu ya, utang piutang tadi. Oke, waktu utang piutang karena memang keterangan Prio di awal kan utang piutang. Gitu loh. berarti yang Nah, rental larinya mobil, rental mobil. wah, emang nggak mungkin lah Mr. J masa 7. Apalagi dibunuhnya di rumah loh. Apa di toko loh Mr. J. Gak ada urusannya sama anak istri sama mertuanya itu. Kalau mau memang dendam gara-gara uang 750.000 ya dibunuh Budinya aja Mr. J. Ngebunuh orang satu itu kita aja udah gemeteran itu Mr. J. Apalagi Iya, mau iya. 5 itu. Logikanya ya, itu ini pendapat saya. Yang lain nanti ini dikit-dikit saya kasih clue aja. Karena sekarang gini makanya kadang-kadang saya ngelihat debat-debat teman-teman gitu kan. Mereka ada yang masih tidak menerima dengan adanya itu. Nah, sekarang justru kalau saya pertanyakan, Pak Tony itu kerja loh. Pak Tony itu tugasnya hanya membantah bukti-bukti yang disediakan oleh jaksa penuntut umum. Bener gak Mr. Z? Iya. Yang kedua, target dia apa? Meyakini hakim bahwa orang yang disebut sama Ririn itu, salah satunya Aman Yani, itu masih ada. Nih ya. Makanya Pak Tony kesana kemari Mr. Z. Nyari tuh sampai ke Cikarang dia usaha. Tiba-tiba Mr. Z, ada ibu-ibu itu kan dengan ikhlas dia. Bahwa dia menceritakan bertemu dengan sosok yang mirip Aye dan Pak Dudu. Loh, kenapa pekerjaan Pak Tony yang sudah bekerja keras, nggak dapat apa-apa, capek pikiran, capek otak, bahkan karirnya juga terancam ini Mr. Z. Dia megang kasus ini gitu loh. Tiba-tiba ada yang matahin Mr. Z. Nah, maksud dia apa gitu loh? Ada apa? Seharusnya mencontohkan dong. Justru biarkan pihak penyidik. Oh ini loh ada temuan nih. Wih jangan langsung disanggal gitu. Kalau orang yang ngecun pasti mikir Mr. J ada apa sih ini gitu loh Mr. J. Udah lah nanti saya makin kepanjangan nanti. Tapi ini ada yang typing nih. Ini typing nggak tahu nih kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan apa ini? Dari Kepobi. Kepobi, Aman Yani meninggal bro. Nah, coba tunjukkan makamnya, kan begitu. Oke, terus kemudian ada Rudini. Rudini ini juga ada ada ini nih, ada kebencian nih. Tugas Pak Tony adalah memastikan Ririn mendapat hukuman maksimal. Ini kebencian nih. Mr. J. Ini Ya, ada saya apa ya? Kalau saya ahli terawangan Mr. J. ya, ya, ya. Ya kan ahli terawangan ya. Ternyata Mr. J. Orang-orang di keluarga besarnya aja itu rata-rata punyanya Pak Jero Mr. J. Aku tahu maksudmu kemana, udah. Nggak, sedikit nambahin tuh. Tapi Bang Ari Porong ada sedikit yang miss tuh. Ketika mematahkan argumennya Bang Tony yang terkait di Cikarang itu kan ada pertanyaan lucu ke si botak itu kan. Ditanya bahwa apakah Anda ngontrak di Cikarang? Nah itu pertanyaan yang salah itu sebenarnya. Kalau ngontrak mungkin nggak, betul dibantah dia nggak bohong. Tapi sempat ketemu nggak atau bertamu ke Cikarang nggak? Nah itu harusnya pertanyaannya. Ya. Masih Bang Ismi sudah diperjelas. Ini
kalian pemuja Ririn ya? Ini ada yang tuh typing di sini Adin Yutsi. Ya, kalau Ririnnya cewek kita puja, sayangnya cowok Itu kamu kok punya kesimpulan begitu? Din. Kesimpulanmu kok kesimpulan kampungan gitu tanpa dasar itu kamu tuh. Coba gimana Din? Din, coba ceritakan Din. Ajam Midin, aku di Cikarang Pak. Terus gimana Cikarang? Pernah ketemu nggak? Aduh. Ini saya pro Ririn. Jangan pro-proan, jangan salah itu kalau sampai pro Ririn, nggak usah pro lah, nggak usah pro. Kalau Kita kalau saya teman-teman ya, saya pronya kejanggalan aja lah. Nggak pro kedua-duanya, yang janggal-janggal aja yang saya iniin. kita ini loh, kita bicarakan fakta-fakta saja. Karena fakta ini kan kasus besar ya. Terus dengan cara seperti ini kah eh, pihak-pihak yang berwenang itu apa namanya melakukan tugasnya gitu aja. Cara menanganinya ya Mr. Ji ya. Cara penanganannya aja. Jangan pro ini pro itu. Nanti kalau pro ini pro itu ada yang Saya kecewa. Pak Mr. Ji, saya pronya pro fakta persidangan. Nah, ya pro fakta aja. Aku pro Bang Don aja lah. Mr. Z, kita sama-sama pro kebenaran. Cuman untuk mengungkap kebenaran banyak kejanggalan. Itu aja. Saya sih nggak pro siapa-siapa. Pro kebenaran, prihatin terhadap kelima korban. Nah, kebenaran ini harus diputuskan oleh hakim. Nah, kita doakan hakim memutus dengan keadilan yang penuh. Gitu kalau saya sih. Tadi kan saya jawab apa pertanyaan Mr. Z itu, saya jawab kira-kira ada nggak korelasinya setelah dibunuh di kios ngapain lagi dia ke ke rumah kan gitu. Harusnya balik kanan lah udah. Nah, itu ada beberapa analisa aja Mr. Z. Cuman benar Bang Ari Porong disampaikan, apalagi kalau kita nyimak VT-nya Pak Effendi, mantan penyidik PM itu, panjang urusannya. Saya rasa sih harus buka berkas baru itu. Karena itu sama sekali nggak ada di surat dakwaan. Nah, kejanggalan-kejanggalan inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Bukan tugas kita nih. Kita cuma tugasnya diskusi di sini dan ikut mendoakan. Karena siapa sih yang nggak prihatin dengan kejadian ini? Bayi umur masih belum setahun, ya, dibenamkan ke dalam bak. Coba, ini bisa terjadi ke siapa saja, termasuk kita yang 274 orang di Kemal Mr. Z ini. Dan kita wajib prihatin. Hanya saja keji, sadis ini Mr. Z. Siapapun pelakunya, saya sangat sepakat dihukum maksimal. Kalau bisa dihukum mati 2 kali. Nah, paham nggak Mr. Z? Habis mati, dihidupin lagi, matiin lagi gitu. Nah, saking geramnya kita. Nah, hanya saja saya sangat tidak sepakat kalau seandainya orang yang tidak salah jadi salah. Iya. Gitu. Kenapa bisa keluar kalimat itu? Karena banyak kejanggalan yang kita temui dari awal proses penyidikan sampai detik hari ini, dan itu fakta. Dan fakta ini juga dibantah, dipertanyakan langsung oleh hakim. Banyak syarat-syarat formil yang tidak dijalankan. Iya kan, Mas Rozi? Iya. Fakta aja. Taman kalau nanya pro, itu tadi jawaban saya pro kebenaran. Iya. Aja. Terima kasih, Mas Rozi. Iya, betul itu. Izin Mr. Ji. Hei. Iya, dari Sumatera Selatan. Silakan. Oke. Oke, terima kasih Mr. Ji, teman-teman semua. Kita udah sepaham sepertinya secara umum ya bahwa ini banyak kejanggalan gitu ya. Tetapi seiring dengan itu saya melihat ada manajemen kejanggalan gitu kira-kira, ada sutradaranya ini. Diduga ada sutradara sehingga membuat penanganan kasus ini memang janggal begitu ya. Nah, sebenarnya gampang, ikutin aja CCTV, terus berita-berita data-data digital itu, baik itu handphone diselidiki dari masing-masing orang, diselidiki gitu kan, di track semuanya itu kan kelihatan semua ntar.
Misalnya CCTV di saat di saat jam 12 atau sebelumnya, keluarin aja itu. Nah, karena itu tidak dikeluarkan, makanya janggal dia. Nah, jadi manajemen janggal ini sepertinya ada skenarionya atau diduga disengaja begitu kira-kira ya. Nah, ada apa sebenarnya begitu ya. Nah, di satu sisi kalau saya berpandangan kalau seandainya kita masih saja banyak membicarakan tentang perjalanan kasus ini, dua terdakwa ini, itu nggak akan selesai-selesai. Paling baliknya di situ lagi, kejanggalan lagi begitu ya. Terus di satu sisi saya melihat ada walaupun ini di luar dari di luar dari BAP ya. Ada diduga ini ada sebuah sesuatu yang perlu dicurigai. Kita ada data bahwa Bapak Saroni almarhum itu pimpinannya dari AY saat dulunya, dan AY ini dinyatakan ada kasus 20M yang merugikan BJB, dan bahkan ada yang mengatakan ratusan M gitu ya. Nah, kalau dari sisi ini kita kotakkan terpisah, ini bisa saja diduga kasus sebenarnya yang besar itu adalah penghilangan Pak Saroni, bisa saja, malam ya. Nah, ini perlu kita bisa dihubungkan dengan adanya CCTV jam 12 sekitar itu. Nah, ini yang nggak dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi semuanya itu diduga ada skenarionya, dan hasilnya adalah munculnya nama AY ini tidak terdeskripsikan begitu, tidak terdeskripsikan dalam kasus ini begitu. Menurut saya begitu, misalnya teman-teman. Siapa namanya? Ya bener. Itu kan ada gitu yang menceritakan begini. Nama orang-orang itu katanya di BAP awal tuh ada. Bener nggak sih, Bang Ari? Iya, itu kan sebetulnya tak mana dia, Mister G. Jadi gini Mister G ya. Iya, Mak, kalau wajar kalau misalkan mereka sekarang bersikap ketunjukkan di mana Maniani. Tunjukkan di mana Maniani kalau memang terlibat gitu. Sedangkan CCTV-nya sudah dipulangin Mister Z. Kayak mana coba? CCTV-nya dipulangin Mister Z. Sedangkan Saya mantan PH-nya yang saya nggak mau awal bertanya pernah begitu. lihat gitu. Saya justru Oh, pertanyaannya saya apa itu? rubah. Udah rubah. Ya, ini saya rubah nih. Pertanyaannya, apakah benar Ahmad Yani terlibat, begitu kan? Kalau Ahmad Yani tidak terlibat, lebih baik keluar, kan begitu ya nggak? Ya. Kalau dia nggak terlibat, lebih baik keluar. Saya tidak terlibat, saya Ahmad Yani, gitu aja. Daripada menimbulkan polemik. Oke, sabar dulu, ini adalah dari NN. NN ini, nama NN itu Nikita Nirjani. Oke. Pertanyaannya, keterangan dari lingkungan sekitar saja sepertinya gak ada yang dikembangkan. Padahal itu keterangan penting, mungkin penting ya. Ya kayaknya tidak mau urusan ini, selain dua orang ini kayaknya nggak ada yang mau, maksudnya. Soalnya dari awal sengaja. sudah memang dipaksakan, memang wajib Mr. J. Wajib dua orang ini. Dari barang bukti SCI-nya juga kan, CCTV juga memang menuju ke mereka berdua gitu. Udah itu aja. Bang Ari Porong, saya kok Diduga curiga penyidik skenario-nya awal. memang begitu gitu. Sabar dulu rakyat. Oke. Kenapa Bang Ismi? Ya, saya kok curiganya penyidik pertama yang membuat BAP yang dibaca oleh PHED itu, LD ya, itu diganti juga itu. Jadi penyidik yang berikutnya ini udah beda sebenarnya. Bisa jadi loh. Jadi akhirnya ceritanya berbeda. Makanya kan dari awal ini kasus ini nggak sebentar penyidikan ini.
Sampai 7 bulan loh mereka sampai ke persidangan. Kan masih banyak butuh pemikiran. Disodorin, waduh belum bisa ini, masih P19, P20. Harus ada yang disobek ini kayaknya ini BAP ini Mr. Z. Dan akhirnya bisa P21 gitu loh. Makanya saya bilang BAP awal sama BAP yang sudah P21, Pak Tony aja nggak tahu, taunya dari Komal. Ya, oke. Bentar ya, ini ada tappingan bagus nih. Diding Supardi. Diding Supardi, saya bacakan ini Pak Diding. Bahwa mayat yang tingginya 180, BB-nya 80, kira-kira dimasukin ke jok segampang itu, wek. Bisa sih sebenarnya Pak kalau dipotong-potong. Nah masalahnya, itu terpotong-potong apa tidak? Tidak, utuh. Kalau utuh ya patut dipertanyakan itu. Mr. Karena mobil Mr. Z. itu kan, ya. Izin ya Mr. Z. Itu kan bisa kita lihat sih, makanya saya bilang kemarin tuh kita bisa menilai gitu loh. Berat badannya itu mereka mengangkat itu kayak nggak ada beban gitu loh. Kita lihat loh sama posturnya pria itu seberapa sih gitu. Kayak kok semudah itu masukin mayat dengan berat badan kurang lebih 75 sampai 80. Ya, oke, dia dalam posisi duduk dipukulnya. Tapi nggak semudah itu, Ferguson. Tambahan Mr. Z, teman-teman. Kalau mayat 1 hari 2 hari itu secara umum kaku loh, kaku. Nggak bisa ditekuk, nggak akan bisa ditekuk secara umum gitu ya. Nah ini apakah memang bisa didudukkan gitu ya, ataupun melorot gitu ya di Layar. ya? Layar. Ya? Nanti itu ada yang tapping nanti. Oh ya. Bapak ini bilang kalau 1-2 hari mayat itu sudah kaku. Nanti ada yang tapping. Emang Bapak pernah coba itu, Pak? Ini Vincent, Pak. Ya makanya saya katakan secara umum begitu ya, kita misalnya melayat melayat orang jenazah gitu kan, itu kan kaku kan, Abangku, walaupun pertanyaan kaku itu gitu ya. abangku, bang rakyat, itu Ya. pertanyaan itu banyak yang menyanggah abangku. Jadi mereka bilang itu mayat kan posisinya kaku ya kan, itu dihantamnya pada saat duduk lagi main HP. Pertanyaan mereka itu seperti itu. Nah, oke, dia lagi duduk, lagi tiduran ya. Coba kita perhatiin yang sudah ngelihat VT-nya ya. Minimal seorang prio itu kan kurang lebih tingginya seberapa sih? Ngangkat beban segitu itu dari bawah ke atas jok mobil itu ya, tempat duduk itu. Ya. Itu nggak ada goyang-goyangnya sama sekali, Mr. G. Shocknya mati kali. Oke, ini kita ini fleksibel saja teman-teman. Teman-teman mau bilang apa boleh, yang penting masuk akal. Dari Nisa ini Cute atau Nisa Cute, Nisa ya. Kalau ngelihat semua dimusnahkan, biar nggak ada pewaris. Ada apa juga dengan keluarga yang selalu ricuh? Aduh, ini kemana lagi nih arahnya nih? Nah, Oh ya, berarti Bang Ari, izin Iya, Mr. Kak. Z ya. Berarti Bang Ari, kalau dia dalam posisi duduk, ya sesuai dan dengan bentuk beras itu ya Bang Ari. Iya kak, iya Ari mengambilnya gini loh kak. Oke, mereka yang bilang itu dalam keadaan posisi duduk. Oke, kita perjelas itu persekian detik lah itu, 10 detik kan lah itu mungkin gitu loh. Mengangkat beban 70 sampai 80 dalam keadaan Ririn di dalam mobil yang ruang geraknya terbatas ya untuk mengangkat itu. Nah, sedangkan Prio yang tingginya seperti itu mengangkat beban mayat itu tadi sampai minimal ke atas tempat duduk itu tadi. Makanya Bang Wahyu saya bilang kemarin, ya makanya saya bilang kemarin juga banyak itu yang ini emangnya sama aja mengangkat orang hidup sama orang mati. Makanya saya bilang kemarin kita semua
Ya, saya kemarin sampai ngangkat teman saya coba tuh. Saya ngangkat teman saya kemarin. Saya suruh tiduran dia, saya angkat. Berat badannya 50. Dari bawah ke atas itu walaupun dipanggul, posisi pundak Prio itu lebih pendek loh dibandingkan Ririn. Yang 50 itu siapa? Apa? Yang 50 siapa? Rambut panjangnya sudah dihitung tuh. Rambut cepak Mr. G. Oh, rambut cepat. Rambutnya cepat gitu loh. Nah makanya ya oke lah karena kan itu tadi yang masih saya sayangkan. Kenapa sih memunculkan barang bukti, memperlihatkan barang bukti masih abu-abu juga ujung-ujungnya Mr. G. Ada apa gitu loh. Udah sih kalau memang itu terang benderang aja lah. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya nanti di tanggal 11 adanya ahli, mudah-mudahan ini semua bisa terang benderang. Itu Mr. Z. Siapa yang bilang itu dihantam waktu duduk? Ya itu, waduh, saya juga bingung tuh kadang dia dengarnya katanya yang ngeles itu tadi Mr. G. Ya sesuai dong orang dia posisinya duduk, jadi kan kakunya dia dalam keadaan duduk. Gitu loh Mr. G. Emang bisa itu dihantam duduk tuh langsung delosor itu. Delosor itu. Untung nggak bilang lagi pup, Mr. Z lagi jongkok. Ya makanya saya terima itu Mr. G yang menyangkal seperti itu saya terima. Tapi kita perhatikan lagi lah teman-teman. Banyak loh di VT udah banyak ya kan udah viral udah FYP. Kita perhatiin lagi deh. Dalam keadaan Ririn di dalam mobil, duduk di kakinya itu melipat ya kalau nggak salah ya. Di dalam mobil itu dengan ruang gerak dia yang cukup sulit menurut saya. Dia mau ngangkat ke atas sedikit, pala dia pasti kena atap Mr. Z. Karena tinggi dia itu. Nah sedangkan Prio dari bawah dia panggul tuh ke atas dengan bobot beratnya lebih berat Prio dibandingkan Ririn. Bambu itu kan disodorin dulu ke dalam mobil itu, dipegang Ririn. Ini menurut saya logika saya gitu Mr. Z, logika saya teman-teman. Jadi beban beratnya itu justru ada di Prio. Dengan posisi Prio tinggi badannya kurang lebih 160 lah. Saya ambil 160. Dan dia harus mengangkat kecuali Mr. G, kecuali Ririn yang ada Prio yang ada di dalam mobil. Karena Ririn tinggi, bisa kelihatan mudah dia ngangkatnya walaupun dipanggul. Karena dipanggul sama kita angkat itu lebih ringan dipanggul Mr. G. Oke. Ini karena saya kuli panggul, pernah jadi kuli panggul saya Mr. G. Oke. Izin Mr. G. Iya, Ya kalau masalah logika memang bisa dari berbagai arah bisa saja kalau berbicara logika. Dan kalau berbicara logika juga, kalau ngangkut beras dari toko ke mobil itu kan jaraknya dekat, tidak perlu digotong pakai bambu, kecuali kalau diangkatnya beras itu dari asrama Pangenjang ke TKP cukup jauh, boleh pakai bambu karena berat. Karena ini jaraknya dekat, beras itu saya kira cukup saja ditaruh di depan dada, seperti yang sering dilakukan oleh tukang-tukang gitu ya, atau ditaruh di punggung, simpan satu beras, kemudian ambil lagi beras yang satu lagi, nggak usah dipakai bambu. Atau, nah yang kedua, kenapa beras harus ditaruh di depan? Beras itu sampai Prio ngalah, dia duduk di belakang. Bagusnya kan beras ditaruh di bak gitu. Ya, Oke, sekarang ini kalau bicara logika. Pak Freddy, saya ikuti saja nih. Saya ikuti. Anggaplah itu manusia. Terus naruhnya gimana itu di depan itu? Tidur, duduk, atau gimana itu Pak Freddy? Ini seandainya. Yang saya dapat informasi dari kuasa hukum Bapak Rusladi kalau tidak salah waktu itu, karena beliau dapat informasinya dari Prio, bahwa itu kalau tidak salah didudukan seperti layaknya orang lagi duduk, tetapi posisi kepalanya sudah lunglai begitu ya. Kalau tidak salah itu dapat informasi begitu. Oke, kalau lunglai itu berarti kan tidak pegangan. Kalau lunglai kan berarti ke sana ngikut, ke sini ngikut gitu kan? Ya maksudnya sudah tidak berdiri tegak lah begitu. Tapi ya sepertinya didudukan itu kan yang waktu kita dapat informasi dari Pak Ruslandi itu kan. Ruslandi dapat dari mana? Dari Prio? Dari Prio pastinya. Ya, itu kalau di dalam Tahu dari mobil. mana, Pak? Maaf, Pak Profesor. Jadi bertanya itu. Prio dapat info apa? Prio tahu dari mana itu?
Karena dia Karena pelaku. posisi mobil, karena dia di belakang. Dia Hmm. nggak duduk di sebelah, nggak duduk di sebelah mayat, nggak duduk di sebelahnya Ririn. Gimana dia bisa detail tahu dalam? Ya, mungkin saja pada saat memasukkannya dia tahu gitu. Jadi pada saat memasukkannya kan, kalau pada saat memasukkannya berdua tuh, ya kan? Ya, Pada saat memasukkannya memposisikannya kan berdua itu gitu. Bukannya ya. ditutupin terpal katanya. Sulit dibayangkan, tapi anggaplah begitu, anggaplah begitu. Ya. Anggaplah begitu Sebenarnya ya. sih, Hmm. kalau saya sih ya itu ngikuti, oke lah, itu mayat katakanlah ya. Tapi ya itu tadi, penyidik harus bisa menyajikan dan memverifikasi itu benar-benar mayat dengan mungkin bantuan digital digital image processing yang nanti lewat panduan dari digital forensik expert. Itu harus dilakukan disampaikan ke persidangan, bukan tadi gambar gelap kemudian disimbolkan sendiri itu mayat, mau nggak ada yang lihat. Aku tuh nggak bisa bayangin kalau mobil pickup begitu tuh sempit loh. Satu orang saja itu, yang setir saja, yang nyetir itu sudah separuh mobil itu. Ditambah dengan orang yang tidak bergerak, jadi kalau delosor dia delosor saja. Tapi ini ada yang bukannya bisa 3 orang ya, Mas Diri? Bertiga juga bisa, Mr. G. Bisa bertiga, 3 orang bisa. Iya. 3 apa? Ya ini Pickup rata-rata bisa 3 duduk bangku Bukan depan yang itu. anak-anak kecil tuh bisa kalau sama Bisa dewasa 3, Mr. G. Bisa 3 Iya. dewasa. itu kan disusun. Kalau disusun itu kan masih bisa jepit-jepit begini. Ini Iya, orang mepet-mepet lah. coba ya jangan menganggap bisa terus karena orang hidup tuh bisa bergeser, pantatnya bisa begini, bisa. Ini orang yang enggak bernyawa itu gimana ya? Saya itu masih belum ini. Tunggu dulu saya. Harus dicoba dulu. bisa Mr. Mr. G Z harus bertiga, mencoba tapi dulu, duduknya duduk di pick up duduknya gitu. itu di antara persneleng Mr. Z. Jadi, Tapi seharusnya begini ya. Nggak, kalau saya nggak bacanya harusnya begini. Ini kan sudah ada, katakanlah penyidik itu udah meyakini itu mayat. Harusnya ditambahi ke eviden lain. Misalkan, kan mobil udah ketahuan di mana lokasinya sekarang. Mobil diinvestigasi, ada sisa darah nggak? Karena itu kan di dalam mobil ada fabrik. Darah nggak bisa hilang di syarat pori-pori itu. Dan itu bisa diinvestigasi Nafis. Harusnya di follow up dengan itu. Minimal belum DNA dulu lah. Ada sisa darah nggak di situ? Bener juga tuh. Yang toko aja sudah berapa bulan aja ada bercak darahnya kan? Betul, betul. Darah itu, Mr. Ji ya, tadi ada debat khusus di Comal tadi bareng sama Bang Don juga tadi ya. Sama Bang Ule. Jadi, darah itu kena air aja tidak bisa hilang, Mr. Ji. Ada caranya retrieval darah yang di daerah berpori itu. Itu Inavis jago banget. Mereka terlatih. Makanya kalau nggak diambil, ini kok jadi aneh. Ini Inavis baru lulus kemarin sore atau gimana nih? Inavis punya kemampuan itu, Mr. Z. Tapi kan mobilnya kan sudah digade waktu itu. Betul. Walaupun udah Itu, digade, Mr. Z. trace-nya masuk ke pori-pori itu bisa diambil, Mr. Z. Iya. Mr. Z, Apa Bu? justru itu kan karena mobilnya digade, artinya sejak awal mobil itu udah diidentifikasi dong, Mister. Udah Ya, diperiksa dong, sejak awal tuh pasti udah diperiksa. Justru lebih dulu mobil itu yang diperiksa daripada TKP toko seharusnya. Kalau memang itu ada darahnya, yang lap-lap di kaca dan segala macam itu ada darahnya, udah pasti akan kelihatan. Begitu loh maksud saya, Mister. Lalu kemudian mengenai beras ini Bang Freddy ya. Yang Bang Freddy simulasikan beras bisa digendong di belakang, dipanggul ya, kurang lebih gitu ya. Atau bisa di dada diangkat begitu. Nah, itu biasanya yang kita lihat itu beras 25 kilo. Gimana dengan beras yang 50 kilo? Kalau agen-agen itu rata-rata sekarang dia belinya yang 50 kilo. Jangan. Gimana jangan kalau dia banget. dengan beras yang 50 kilo? Apakah dia akan dipanggul juga begitu? Bisa, warung cerita bisa dipanggul itu 50 kilo. Dan saya pernah memanggulnya juga tuh. Jadi bisa ditaruh di depan dada ya. Taruh di depan dada, kita busung badan perut kita dikedepankan, dada kita dibelakangkan, ditempel, dipegang pakai tangan 2. Itu bisa itu. Karena jaraknya cukup dekat. Oke, 1 menit. Bang Ji, terima kasih banyak Bang Ji.
semuanya yang ada di Komalan ini ya, yang ada di bawah. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu. Mau istirahat dulu ya Bang Gi ya. Terima kasih banyak, sehat selalu, Mohon. tambah sukses Bang. semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat, Bas. Selamat istirahat, Bas. Iya, Kak. Selamat malam, selamat istirahat, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu semuanya ya. Ini ada dari sekian komentarnya ada komentar yang menggelitik buat saya. Dari Devani. Mungkin mayatnya disuruh jongkok, Mr. Z. Kalau jongkok taruh di mana emang itu kan sempit juga itu. Dikira ini saya tidak tahu pick up nih. Aku tuh tahu pick up tuh. Udahlah, kalau nggak nyaman lah pick up itu. Pick up bisa 3 Mr. Z. Iya tahu tuh anak-anak 3 dia berkelahi. Anak-anak 3 itu berkelahi. Kalau dari Gale Perdana, kalau keterangan Ririn pas CCTV itu ngapain, Mister? Katanya ngangkat beras sih. 3 sama sopir tapi sempit. Iya, itu pantat kita orang hidup kan bisa bergeser-geser. Tapi kalau orang sudah lunglai itu ya habis. Coba ada orang masuk angin, taruh di sebelah kirimu, itu bikin sempit itu. Padahal dia hidup loh itu. Nah, bagaimana kalau orang sudah mati? M. Lunias, kalau disandarkan di pick up harusnya ada darah bekas mayat. Sandar dia nggak mau karena kan letoy. Letoy itu kan pasti kesana kemari. Ya tapi nggak apa-apa ya, ini kita ngobrol aja. Oh iya Mr. G, itu lupa saya, pemikiran saya sama nih dengan Bang Naru nih. Itu kan pengakuan Prio kan itu kejadian dibunuh jam 12 antara tanggal 29 ya kan Mr. Z. Jam 12 malam lah itu ya. Udah masuk tanggal 29 lah kita katakan ya. Nah, pengakuan Prio yang kejadian di awal kubur siangnya habis sebelum sholat Jumat ya kan. Nah, itu banyak bertolak belakang juga Mr. Z. Apa tuh? Ya kan? Dikubur pengakuan Prio waktu kejadian yang di rumah, dia nguburin tanggal 29. Nah, ini tanggal 30 nih, Mr. Z. Baru diangkat nih, dipindahin di lokus yang kedua nih ya, yang di ruko. Ya kan? Nah, sedangkan mayat yang paling di bawah dia bilang itu Budi. Sedangkan yang bilang ada yang menemukan bilang yang di atas, dan pengakuan dari pihak Kanit Reskrimnya juga itu yang di atas Haji Saroni. Budi ada di bawah. Bertolak belakang sih Mr. Ji menurut saya. Nih dengerin saya. Coba sampean bener apa enggak nih kata-kata saya ini. Sampean hitung dulu. Sampean hitung dulu. Tanggal 28, oke, tanggal 28, tangan saya tanggal 28, kemudian malamnya itu jadi tanggal 29 kan, oke, terus ini paginya terus dikubur ya? Siang, kan Ririn pulang dulu itu. Ini loh dengerin ini. Oh tak gede ya. Oke. Ayo bareng-bareng bolo. Bang Freddy. Ini kan tanggal nih. Tanggal 28 dibunuh, betul? Ketemunya tanggal 29 kan? Tanggal 28 masuk, ketemunya tanggal 29 kan? Tanggal 29 ini paginya dikubur. Atau siangnya? Siangnya Mr. J, Siangnya. Aku Pak Freddy, siangnya. Ini kan malam Jumat. Ini kan Kamis, terus Jumat. Oke ya. Jumat ini kan pagi sampai siang gitu kan? Oke. Allah. Ayo teman-teman, dibuka aja mic-nya. 29 siang dikubur, oke, betul? Ya, Betul. Ayo. Ya, misal.
Betul ya? Iya, betul betul. Benar. Ya, 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 ya. Oke, tanggal 29 siang dikubur. Sementara mayat yang Budi ini tanggal 30 loh ini. Iya. Iya, 30 pagi. Oh, 30 pagi subuh kan itu? Iya. Iya, Berarti ini sudah dikubur duluan dong. betul. Nah, ini nyusul berarti. Belakangan. Ayo. Ayo, Porong. Ini kan yang 4 kan habis apa deh? Wah, mantap. Iya. Kasih ya. Tanggal 28 terus tanggal 29 siangnya dikubur. Malam nanti itu baru tanggal 30. Ini malam nanti setelah lewat jam 12 itu baru tanggal 30. Nah, tanggal 30 itu CCTV itu. Artinya kalau dikubur malam-malam, ini yang 4 sudah dikubur duluan. Barulah muncul yang ini, tik-tik-tik. Ayo coba silakan. Yang ini dulu dipecahkan, silakan teman-teman, ayo. Oke, ini kan ditemukan 2 gundukan tuh. Saya belum dapat itu sih, belum pernah lihat yang keterangan penyidik ya. Kan itu ada 2 gundukan tuh, Mr. Z. Ya, Oke, di salah satu gundukan ya, salah satu gundukan. Kalau menurut keterangannya istrinya si Zul, siapa itu? Akan ada itu yang Zul yang marah-marah di persidangan tuh, istrinya yang menemukan kan? Itu Ya, melihat Ibu Rohema. kakinya Ibu Rohema. Bu Emma ya. Oh, Bu Emma itu ya. Ya, istrinya itu menemukan kakinya Pak Sahroni. Berarti kan Pak Sahroni di paling atas tuh, di salah satu gundukan. Nah, kita nggak tahu nih gundukan yang kedua. Apakah Budi itu untuk laporan ada di atas gundukan kedua atau di bawahnya Pak Sahroni di gundukan yang pertama? Itu yang harus cari tahu itu. ayo, ayo logikanya dulu logikanya. Jadi dia ini mengubur dengan cara dua waktu yang berbeda di tempat yang sama. Silakan teman-teman, ini kita bertanya-tanya. Karena CCTV-nya itu tertulis tanggal 30. Kalau tadi dia tanggal 29, berarti orang itu dikubur. Yang 4 di rumah itu dan dikubur. Malamnya subuh itu kan kalau dari CCTV itu kan berarti tanggal 30-nya. Tanggal 30-nya kalau yang tadi bilang beras-beras itu mayat misalnya, artinya ada yang baru datang nih. Harusnya Pak Budi. Hah? Harusnya paling atas Pak Budi ini. Tadi ketemu ini tanggal berapa ya? Tanggal 1. Dan itu satu lubang ya. Pengakuannya itu 2 lubang, Bang. Itu ada yang satunya itu dia hanya diundukan aja. Ayo teman-temanku. Nah, itu juga yang pertanyaan juga, walaupun itu 2 lubang, oke lah. Oke nih ya, Budi tanggal 30 terakhir Mr. Z. Ya. Nggak digali nih, nggak masuk ke dalam satu galian itu ya. Ini yang sendirian Budi nih. Ditimpa sama tanah aja, gundukan tanah si Budi ini yang terakhir. Nah, berarti yang di atas siapa? Yang dikorek-korek sama Bu Rohema. Sedangkan keterangan dari Kanit Reskrimnya, posisi Haji Sahroni ada di bawah. Berarti kalau di dalam lubang yang pertama itu yang cuman digundukan itu Budi, yang dibuat di lubang berarti 4 orang di situ. Sedangkan keterangan Prio yang di bawah itu Pak Sahroni, Haji Sahroni. Ini kemarin saya tanya sama Bang Herwanto. Bang Herwanto, ini A1 enggak kata saya. Infonya bahwa ada 2 gundukan. A1 dia bilang. Itu sidang sudah masuk ke situ belum? Itu udah dong, udah baru-baru kemarin ini Mr. Z. Udah Jadi- disebut Prio itu. Iya, sudah disebut. Maksud saya kemarin saya tanyakan dia Bang Herwanto kayaknya dia nanya dulu ke pihak penyidik mungkin ya kan.
bahwa dari saya dapat info katanya ada 2 gundukan. Oke, berarti gundukan yang 1 orang ini sama yang 4 orang berarti. Nah, seharusnya kalau yang dikorek sama Bu Rohema itu dibilang Pak Haji Saroni, kan Pak Haji Saroni ada 1 lubang bersama menantunya dan cucu-cucunya. Itu jasadnya Budi itu kalau yang dikorek. Sorry Bang Ari, aku kalau lihat reactionnya di channelnya Anjas Asmara itu katanya jumlah ini berdasarkan jumlah ya, jumlah gundukan 2, masing-masing 3 dan 2 jumlah mayatnya itu, bukan 41 tapi 32. Nah teman saya belum pernah ngecek source resmi ya dari pihak polisi ya, pihak Inavis, belum pernah nemu, Oke, belum pernah nyari. oke Bang Simi. Kalau seandainya kita anggaplah itu benar ya gitu ya, 2 gundukan ya. 3 dan 2 gitu ya. 3 dan 2. Ya. Artinya ada yang dikuburkan menyusul tuh, 1 kuburan tuh masih menganga gitu, ditinggalin terus ngambil korban Budi gitu 1 lagi. Mungkin. Ya lah kok repot men tuh wong mate ke wong ki melayu. Lagi repot ora umum. Karena sudah niat buat banner Kavia. Oh, rumah di Sikabang gitu ya. Itu tanggal berapa itu buatnya? Kelakuan siapa itu yang suka gade-gadein? Tar dulu. Dia check-in hotel tanggal berapa Bang Ari? Kalau check-in hotel itu kalau nggak salah tanggal 30 ya? Iya, makanya dengan adanya CCTV ini, keterangan hotel itu jadi agak aneh sih. Nggak masuk timeline gitu. Hotelnya di mana, Pak? Aneh sih. Di dekat apa sih? Lupa lagi. Agak jauh sih ya katanya. Udah pinggir kota kali, kalau nggak salah itu kalau dia lihat keterangannya itu. Jatibarang, dekat Jatibarang. Nah, Jatibarang, betul. Jatibarang dan udah deket Subang, kalau nggak salah gitu ya kemarin keterangannya. Kalau nggak salah ingat saya. Karena udah perbatasan antara 2 kota gitu. Ya, dari hotel ke TKP ini berapa lama ya kira? Jangan tanya tuh Bang. Ini ada bener nih ditanya Evan ngambil mobil kali. Kalau gadein kayak mungkin gak ini ya. Evan ngambil mobilnya kapan itu? Nah itu, nggak sinkron juga itu. Iyalah jangan terlalu gampang percaya lah. Ini harus dirunut. Gak akan masuk lah kalau skenario, masuk kalau rekayasa itu gak akan masuk pasti. Akan terbentur kanan kiri. Kavia, makanya Kavia, kebohongan ditutupin sama kebohongan, pasti ada Iya kejanggalan. pasti itu. Jangan sampai waktu yang sama ada di tempat yang berbeda orang-orang itu. Tanggal 30 itu kan mayat, katakanlah itu tadi saya benarkan tuh Bang Freddy. Terus kapan mobilnya digadai? Terus kapan ke hotelnya? Itu dua posisi tuh. CCTV tanggal 30 dini hari. Itu di hari yang sama itu ya kan Mister Ji? Sama-sama tanggal 30 itu. Harusnya ini kan runut itu. Kalau kejahatan model begini, ya baru kali ini repot-repot amat tuh makamkan dua kali itu kan, ya nggak? Ya itu tadi yang kemarin saya sempat pertanyakan itu, Mr. Z. Kok ceritanya cuma cerita skenario keduanya Priok ini kok cuma berhenti pada pembunuhan Budi, gitu loh.
dia harus bisa menceritakan lagi secara utuh. Nah, itu baru kita cross check tuh validitasnya. Karena jadi nggak masuk semua itu waktunya dengan pengakuan pengambilan itu ya, pengakuan pengambilan mobilnya si Evan ya. Karena Evan tuh ngakunya tanggal 29 loh. Sementara Oh, tanggal 30 masih tanggal dipakai buat 29. ngangkut. Evan tuh seingat saya ngakunya tanggal 29. Sementara 30 masih dibuat ngangkut mayat. Nah, ini kan berarti Evan juga ada kemungkinan terlibat, gitu kan? Ini harus saintifik kita ini. CCTV-nya itu harus expert dulu lah ya, maksudnya uji forensik dulu. Bisa saja di Panggo itu ya hasil AI juga dan Bang Rakyat suara Bisa. kecil, Bang. gitu ya. Hari, Oke. Ya, hari ini AI udah gampang masalahnya. ya. Kita juga harus melihat pastikan dulu CCTV-nya ini memang original begitu ya. Bisa kalau seandainya seperti ini kita jadi banyak menebak ataupun sebab bisa saja CCTV itu hasil AI juga, itu karungnya itu karung AI juga kali. Haji Ya, Sahroni, pensiunan BJB. Waduh, ada apa itu? ya dia Ya, bosnya Haji si Haji Saron AY itu, itu awalnya. kalau Haji Saron itu pensiunan kepala cabang BRI, istrinya itu emaknya Budi yang BJB katanya ini. Yang BJB emaknya Pensiun. Budi. Oh, Emaknya Budi itu ya, Bang Ismi. Emaknya Budi itu mantan kepala cabang Bang JB yang mengangkat Amaniani tahun 91 menjadi karyawan. Bapaknya Budi itu kepala cabang Bank BRI, dan bapaknya adiknya Haji Saroni itu yang anak bapaknya Niko itu mantan kepala cabang Bank Mandiri kalau nggak salah. wih, keren juga itu jaringan aktornya. Saya coba pelariannya kapan pelariannya? Ya kalau pelariannya itu ya tanggal 30 itulah, habis nguburin mayat itu mungkin kan kalau dari jam 2 subuh itu kan dari kios ke rumah. Dari kios ke rumah, di hotel juga tanggal 30 siang itu kan. Itu udah minap apa belum itu ya posisinya ya? Udah minap Wah, semalam belum mereka itu? Yang di CCTV yang dandanin mobil itu Mr. Zia. Ntar dulu deh. Di dalam pengakuan Prio itu kan, atau pengakuan Ririn apa Prio itu, yang mereka itu balik lagi ngambil koper sama selimut itu kapan ya? justru ini aku bertanya kok malah ditanya juga gimana sih? Nggak denger tadi, maaf Mr. Z. Nah Kayaknya ini kita perlu bikin timeline deh Mr. Z. Kafia, ini makanya kita dibikin kabur di situ. Keterangan yang diakui di lokus kedua ini tadi tidak ada lagi keterangan selanjutnya. Cerita yang sampai ke depan ini kan nggak ada gitu loh. Hanya di lokus pertama aja di rumah. Ya makanya dibilang Bang Ismi tadi, ceritanya Prio hanya cukup di sini aja gitu loh, membuktikan bahwa mereka ngangkat mayat Budi. Nah, nggak diceritakan lagi nih ke depannya, habis ngangkat mayat nguburnya jam berapa, kayak cerita awalnya itu kan nggak ada gitu loh. Makanya itu kan bingung kita. Nah, kalau yang TKP 1 itu sudah jelas benar atau tidak, tapi ada urutannya. Habis dibunuh, paginya itu mayat-mayat dikumpulkan, kemudian katanya pulang sebelum Jumat atau setelah Jumat dikubur, betul. Nah, sekarang nih yang di toko nih, yang di toko ini berpikirnya gimana itu? Oh, nanti malam lagi. Terus kalau nanti malam lagi, artinya dia tinggal-tinggal di situ tuh berdua, atau mungkin tinggal pulang, atau dihabisin tuh rumah-rumah isinya. Tapi kan menimbulkan pertanyaan nih, di mana dia berada, orang-orang ini, pelaku-pelaku ini, setelah menguburkan. Belum menguburkan Budi loh, karena Budi itu CCTV-nya munculnya sebentar. Itu baru di tanggal 29 setelah eksekusi tanggal 28. Nah, mereka ada di mana itu? Oke. Malamnya baru ada kepikiran pindahin itu tanggal 30 kalau memang itu mayat. Tanggal 30 pun dari situ udah pagi ya. Kan pagi itu sudah.
Itu juga masih nguburkan lagi tanggal 30. Besoknya itu, besok siangnya itu 30 siang. Nah sekarang 30 siang itu, apakah langsung nginap di hotel? Ayo teman-teman, kita ini main puzzle ini karena dari sini dah ada cerita nanti. Termasuk Bang siapa, Bang Freddy itu juga nanti akan ketemu. Saya kan begitu Bang Freddy, ya nggak Bang Freddy? Iya kan? Jangan dibilang, oh, itu dibunuh di toko, itu dibunuh di rumah. Harinya dulu. Karena selain itu muncul lagi penguburan. Kalau kalau sudah dikuburkan yang 4 orang ini, bunyinya tidak ada lagi. Budi ya sendirian. Kalau sudah dikuburkan 4 orang ini, karena harinya beda itu. Tidak mungkin dong dikuburkan separuh dulu. Dikuburkan ini 4 orang dulu, kemudian Budi. Di hari berikutnya, di tanggal 30 itu Budi. Kalau 2 gundukan tuh, artinya yang lain ini 4 orang, yang 1 itu Budi. Tanggal 30 jam 3 dini hari, bertiga pergi ke Jati Barang, versi Prio. Wah, jam 3 dini Ini hari. ada Nah jam 3 itu, jam berapa itu ngambil berasnya, tinggal begitu. Ya oke. 2 lebih tuh, jam 2 Mas, lewat. Mas Herdi, ini saya malah nemu berita di Detik dikatakan bahwa korban ditumpuk dalam satu lubang. Jadi agak berbeda dengan podcastnya si Anjas itu. Itu keterangan itu keterangan penyidik itu. Keterangan Itu kan- Iya, Reskrim. Kasat Reskrim betul. Kasat Reskrim bilang lubangnya lebar sekitar 1,5 meter, panjang 4 meter, dan dalam 2 meter. Nah, itu versi polisi. Versi Ya. polisi. Kalau versi polisi berarti dia langsung ada di TKP itu. Berarti menyusun kan? Artinya kapan mereka itu dikuburkan? Karena itu si Budi menyusul, kalau cerita yang ini menyusul nih. Ya. Sebenarnya Yang bikin tidak- lubang segitu gedenya itu berapa lama ya? Dalam 2 meter lumayan dalam sih kalau menurut aku. Dalam nggak Itu sih bisa. kalau 2 meter? Itu 5 orang pun bisa 2 hari tuh, Pak. 4 meter satu ini loh. Satu ruangan kali kamar itu. 1,5 kali 2. 4 meternya itu yang fantastis. 4 meter itu satu kamar itu, luas satu Iya, kamar iya. biasanya. Kamar tidur tuh. Iya, kamar tidur. Nah, oke. Dalamnya, iya terus. Oke, yang kita bayangkan ini kan cerita dari orang-orang yang terpercaya. Dari polisi, ukurannya sudah ditentukan. Ukuran itu kan nggak boleh berubah. Ukuran sekian kali sekian. Ukuran sekian kali sekian itu artinya nyata dia lihat. Kalau ukuran sekian kali sekian, berarti menggunakan alat. Alatnya berapa? Alat cangkulnya berapa? Kalau cuma satu apa 3? Ini pertanyaan semua teman-teman, pertanyaan semua. Menjangkul pakai apa juga nggak jelas ya. Jangan, ya. Ada cangkul satu cuman itu. Mungkin mereka ganti-gantian. Nah, apalagi Hebat, ganti-gantian. Makin lama lagi. Itu nggak masuk logika itu. Satu Makanya- cangkul, 2 orang. Makanya, Iya. makanya teman-teman main puzzle, tapi yang begini ini jangan pokoknya deh, jangan pokoknya. Siapapun Anda, justru kita ini harusnya bertanya-tanya sendiri. Lo kok bisa ya? Lo kok bisa ya? Lo kok bisa ya? Gitu. Karena ini sudah, kalau kita menunggu di persidangan ceritanya, nggak dicerita itu sama ini. Pokoknya faktanya adalah ada orang meninggal, ditemukan. Faktanya adalah kamu ngakuin, itu udah selesai. Tapi kan kita pengen runut-runutnya nih. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Betul tidak kawan? Benar-benar Pak Mustasi. Ini dibikin timeline Nilai. ini baru kelihatan ini Mister. Dibikin timeline ini. Ntar iseng ah. Ya,
Mile, kamu gali berapa lama tuh Mile? Gimana Mister J? Mile, Mister ya ya Mister J, gimana? kamu tidur ya? Enak kan tidur di sini? Enggak, ini ngedengerin Mister J, ngedengerin dulu. Ya, kamu tidur. Kamu gali berapa lama itu lubang tuh? Jauh. Ayo, saya Bilang aja, saya belum pernah gali kubur Mister J. Jadi gini Mister J ya. ya silakan. Di sini teman-teman coba, pasti di antara 320 orang yang ada di sini, pasti kita pernah datang ke kuburan, bantuin gali kubur, ya kan? Nah, gali kubur itu ukuran berapa kali berapa, dikerjakan sama orang berapa, dalam waktu berapa lama itu? Itu nggak 4 meter itu ya, Mister J, kalau Dua. kuburan untuk buat satu orang yang makam ya. Ini kan 4 meter kan, 4 kali 1,5, dalamnya 2 meter. Nah, coba Campur kita iniin deh. Kalau kedalaman Berapa sama nih, orang ya? sama-sama 2 meter. Sama-sama Yang beda. sama-sama 2 meter Sama 2 dalamnya ya. meter, tapi lebarnya beda nih. Yang ini 4 meter. Lebarnya Kalau 4 meter. kuburan, paling ya 1 meter. Kalau 1 kuburan meter biasanya, kali. kalau kuburan biasanya lebar 1 meter, dalamnya satu Iya, setengah meter, setinggi kita betul. ini ya, begitu ya. Nah, itu berapa orang itu abangku yang gali itu berapa orang? 4 orang, Minimal 5 berdua. orang itu. Ya, minimal berdua biasanya. Berdua itu 6 jam biasanya. Nah, kalau berdua itu biasanya pihak dari ini kita nyuruh orang yang jaga kuburan biasanya 2 orang ya. Tapi yang ibaratnya yang di luar itulah. Kan kita kadang-kadang bisa kerja sama sih, bantu-bantu di kuburan kan, gali-gali kan, dibantu sama. Kira-kira ini kan kamu bingung cari jawabannya ini. Kira-kira ini yang bisa menjawab antara 2 orang itu, antara Priyo dan Ririn, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Prio, Mister, karena sidik jari cangkul di cangkul itu bukannya sidik jarinya Prio, Mister. Apalagi cangkulnya cuma 1, Mister J. Di kuburan tuh ada 2-3 cangkul itu. 4 kadang, 4 cangkul kadang. Nah, karena ini berarti benar Priyo. Karena ini sempat katanya dia sih sempat pulang ngambil cangkul kan? Kalau dia sempat pulang Bukan. ngambil cangkul berarti cangkulnya dia. Nah, kalau cangkulnya dia sendirian katakanlah gitu, cangkulnya dia sendirian nggak selesai itu, nggak selesai tuh. Nggak mungkin Tapi ya selesai. nggak tahu lah teman-teman ya teman-teman. Kita lagi Ya gini aja, Mister, bunuh 5 orang sendirian, kan? Terus repot ngangkut dari toko ke situ, lalu nguburin juga. Apa nggak habis tenaga itu? Nggak tidur 2 malam ya. Minum pil astronot kali Bang Rakyat. Nah, ini membuktikan bahwa kasus ini, teman-teman semua sepakat ya dengan saya lah ya. Sepakat dengan saya. Bahwa kasus ini tidak sesederhana yang di tappingan-tappingan itu. Sudahlah, pokoknya kan begitu. Ya kan? Ya enggak? Karena selalu ada yang menggampangkan, sudah yang penting sudah ada pengakuan, sudah yang penting sudah ada CCTV. Ternyata nih kalau dirangkai, loh, aku tuh bilang anatomi of crime, penjahat-penjahat itu tidak seperti itu. Sikat, ambil barang, kabur. Bawa kendaraan, kendaraannya mogok, tinggalkan, nggak perlu diperbaiki, panggil bengkel. Itu penjahat. Penjahat yang sesungguhnya itu penjahat itu simple, nggak perlu pakai lama. Ngapain sampai nungguin di hotel kayak gitu-gitulah nih. Cerita aja nih cerita nih. Justru lari makin jauh itu Mister J. Oh, Jauh-jauhnya. lari makin jauh dan tak akan kembali. Justru kalau bisa nih, di sini tuh kan banyak lampung-lampung nih. Dia lari jauh nggak akan kembali lagi. Lah ini balik. Cobalah terserah teman-teman ya. Ini kita hanya mengurut puzzle. Aku tuh nggak penting siapa Ririn, siapa Priyo tuh nggak penting. Tapi ceritanya seperti apa sih? Model kejahatan kok kayak gini?
pergi sejauh-jauhnya dan tak akan pernah kembali kan Mr. Ji? Tak akan pernah kembali. Dan memang belum kembali. Nih, Mister, kalau Ah, tipikal orang membunuh seseorang gitu ya, atau bisa dibilang kayak pembunuh bayaran gitu kan. Dia kan tipikalnya jeder, hajar, mati, cabut langsung, ya kan? hmm, Tipikalnya begitu, Mister. Kalau Masalahnya dibilang, tapi ya, yang dibayar eh, siapa coba? belum, Yang belum dibayar dulu, belum. siapa? Tunggu dulu, belum selesai Bang Ari. Dikit lagi. Kalau mau dibilang tipikal pembunuh bayaran atau orang yang melakukan, ya begitulah pokoknya. Itu kalau mau dibilang itu adanya di Yoga dan Hardi, itu cocok. Mereka langsung cabut kan? Ya kan, mereka langsung cabut. Ya, tinggal Kroco Mumet ini yang beresin. Itu udah. nah, kita ini punya pengalaman berkaitan dengan hal-hal kriminal. Orang kriminal itu nggak kayak gini modelnya. Mr. Ji, Ada, kalau kriminal modelnya kayak gini tuh ecek-ecek Mr. Ji. Ya kan? tunggu dulu. Kriminal naik mobil rusak diperbaiki. Kriminal apa itu? Saya kemarin bilang, ada pencuri mobil Ferrari, harganya itu miliaran. Ferrarinya mogok. Nggak perlu diperbaiki Ferrari. Ongkos bro. Penjahat. Ferrarinya mogok. Kabur, Ferrarinya tinggal. Meskipun tuh Ferrari. Lah ini sedan. Apa itu? Diperbaiki dulu. Habis sekian pakai nota lagi. Model apa iki? Notanya kan mau dirembes itu sama bosnya Mr. Ji. Nah, Ya, nah, tapi nah, gini, nah. Mister. Mister. Dibawa itu mobil kan dalam keadaan endut-endutan lah ya, boleh dibilang ngebul gitu kan. Dibawa, lalu kemudian di hotel. Mereka nginep di hotel, Joko nggak ikut, Joko pinter. Baru itu tipikal pelaku itu, karena pasti di hotel akan ada jejak di situ, CCTV. Ya kan? Lah orang dua ini Kavia, nginep. satu lagi Kavia. Eh, Kalau misalkan kita maling mobil ya Mr. Ji ya. Kalau mau dijual kan lama Mr. Ji. Ya kan? Yang lebih cepat tuh digadein. Ya satu itu ya. Lalu selanjutnya setelah itu Joko dijemput lagi sama mereka. Dijemputnya di mana? Luar dari situ kan, luar dari inian, dari apa namanya? Dari hotel. Artinya Joko nggak ketangkep lagi CCTV. Ya. Yang ketangkep kan mereka. Memang ini teka-teki teman-teman. Kalau pedomannya itu teka-teki, tapi kalau pedomannya logika ya. Ini aku bilang maling, penjahat. Begitu sudah tahu dirinya itu menghabisi sekian banyak orang, taunya itu hukuman mati. Terancam hukuman mati, tidak mungkin akan kembali kalau sudah lolos teman-teman. Tidak mungkin akan kembali. Teman-teman bayangin aja, tidak mungkin akan kembali. Mungkin teman-teman berpikirnya gini, mana ada nih penjahat pulang kampung. Ini kan begini ceritanya tuh. Pergi, kemudian balik lagi ke Indramayu kan. Kenapa tidak? Sudah sampai Surabaya. Misalnya nih. Ini kan apa ya? Logis lah alasannya. Terus itu kan jadikan modus. Buktinya mobil itu sudah dibawa kabur dari rumah. Kan dianggap sebagai suatu alasan bahwa itu menguras harta. Logikanya itu tadi, kalau mau mengambil mobil itu, kalau mau diambil untuk dijual kan butuh uangnya nih. Bukan untuk diperbaiki. Apapun itu tetap ditinggalkan dah. Keren nggak teman-teman? Keren nggak nih teka-teki? Coba tapping dong dari mana aja nih? Biar ada juga ketik-ketik juga. Duluan mana? Saya tanya nih teman-teman semua. Duluan mana? Pickup digade sama sedan dibawa keluar dari Kediri, Sidoarjo, Cibubur. Duluan sedan, Mister. Sedan duluan dibawa keluar baru pickup. Digade. Oke. Kalau dia penjahat mau bawa kabur,
Bagus yang mana itu dibawa kabur ya? Bagus yang laku yang mana itu? Ayo. KL Kuala Lumpur, makasih. Surabaya hadir. Sintialo, Joy, Tanjung Priok. Aku tambahin dikit, Mister. Boleh. Kalau emang dia pelaku, kenapa nggak dia langsung aja kabur ke Jakarta? Ngapa harus nginep di hotel dulu berhari-hari gitu kan? Hebat ini, hebat ini, hebat ini. Lucu teman-teman, lucu. Itu Ya, tadi saya baru ngecek nih, nyari-nyari Bang Mr. J. Jadi Evan ternyata mengaku ngambil mobilnya 31 Mei. Ini masih align berarti ya. Tinggal 31 Mei. Berarti kalau nggak salah nih cerita dia di KTM, kalau tinggal 31 Mei, saya tarik mundur, dia dapat WA dari yang dia pikir Budi. tunggu dulu, sebelum berarti- terlanjur. Ya, Sebelum terlanjur, 31 apa? 31 Agustus. Sorry. Jadi 1 hari setelah kejadian yang 30 malam itu. Yang CCTV. Ya, terus. Ya, analisanya apa nih? Jadi 31 diambil Evan itu siang. 31 itu hari Minggu, diambil sama Evan siang. Evan itu kalau ngaku di KDM terima WA dari Budi itu pagi buta. Jam 3 pagi. Berarti dari tanggal 31 Mei tapi pagi buta. Tanggal 30, 11 malam dari awalnya. 11 malam. Cuman dia nggak baca, dia baru baca paginya. Kalau nggak salah dia sempat baca, tapi dia malam-malam begini dikira maling nanti, kalau nggak salah gitu. Evan ini ngobrol sama, nah ini yang menarik nih, Evan ini konsultasi pas ngambil mobil itu sama orang yang bareng sama Dudu yang datang ke KDM. Siapa itu namanya? Irfan ya? Nah, Irfan alias Awe. Ya, jadi si Evan ini konsultasi sama si Irfan itu, orang yang bareng sama Dudu ke tempatnya KDM. Intinya dikasih saran ya sudah pagi aja gitu. Akhirnya siangnya diambil. Gitu Mr. D. Jadi masih oke lah kalau timeline dari sini masih oke. Gitu. Tunggu dulu. Ini ada Berta Handani. Kok tiba-tiba dia typing begini? Bosnya ini keluarganya Ririn ya. Aku jawab apa ini kalau begini nih? Ririn AB3 kali maksudnya. Tadi dulu. Tanggal 31, Bang. Tanggal 31. Iya, 31 Agustus. 31 Agustus. Sementara di situ kan ada percakapan kayak dia usaha gadein di sini gitu kan. Lah dia kirim 31. uang ke Nah, kalau kirim uangnya kayaknya setelah itu deh. Iya, tanggal berapa itu, Bang? Sebentar, harus nyari lagi nih. Ini nyari berita-berita lawas. Iya, pengiriman tanggal berapa, sementara mayat ditemuin tanggal 1, Bang. Mayatnya dari tanggal 1 ya? Iya. Wah, menarik itu. Karena di KDM itu tidak menjelaskan waktu, seingat saya. Dia yang cerita pertama ke siapa, nggak diterima. Habis itu ke Haji siapa, dinego. Lama itu negosiasinya itu. Tektok, akhirnya diokein. Adanya kayaknya di dakwaan, Bang. Kapan itu? Oh, harus baca dakwaan ya. Berarti kalau tanggal 1 ditemukan, wah keren nih si Evan itu. Dia di tanggal 1 itu juga ketemu sama salah satu penyidik. Wah, ini aktornya keren-keren. Ya terus? Ini kalau dibikin timeline nanti kelihatan deh. Iya. Tanggal 1-nya maghrib ya kalau nggak salah ya, ditemukan sama keluarga Jul itu. Mari. Iya, mau menjelang maghrib. Tunggu dulu. Ini ada yang bagus nih, teman-teman. Dari Devani nih. Mungkin mereka kembali ke situ. Jadi penjahat ini lupa nih. Mungkin mereka kembali karena lupa belum membuang Palu, Mr. Z. Mau dibuang di Surabaya. Kalau dibuang di Surabaya, nanti barang buktinya nggak ketemu, jadi taruh di depan rumah gitu ya. Teman-teman ya, agak unik ya teman-teman ya. Bang Don, coba ada bayangan nggak Bang Don ini kayak gini nih Bang Don?
Yo, itu sih ngantuk juga. Ya, apa ya? Ya banyak sih perdebatan ya. Tapi titik krusialnya menurut saya sih tadi itu. CCTV yang diaku beras oleh Ririn, diaku jenazah oleh penyidik. Itu kalau kita sama-sama lihat, kita firm itu tanggal 30 gitu. Kalau waktu di CCTV itu akurat. Karena kan ada juga CCTV yang waktunya itu nggak sesuai dengan hari yang seharusnya. Ada yang telat, kadang jamnya telat 2 jam. Jadi settingannya belum benar. Nah, Salah setting. kita anggap ini sudah akurat. Tanggal 30 ada proses pengangkutan, entah itu ada 2 versi. Menurut Ririn itu beras, menurut penyidik itu jenazah sesuai keterangan Prio. Nah, ini yang harus kita bedah. Nah, kalau memang penyidik berdasarkan keterangan Prio, berarti tanggal 30. Nah, menurut Prio juga, dia menguburkan semua termasuk Budi, 29 udah selesai. Yo, kalau benar-benar mengambil keterangannya Prio, 29 itu udah selesai, nggak ada lagi ngambil. Nah, kalau di CCTV tanggal 30, ini pertanyaan besar nih. Berarti alibinya Ririn masuk, itu bukan jenazah. Karena ini beras dan telur. Kenapa? Karena semua jenazah sudah dikuburkan. Menurut keterangannya Prio. Nah, kalau penyidik mengakui itu jenazah, berarti bertolak belakang dengan keterangan Prio. Nah, keterangan siapa nih yang dipakai kan gitu. Padahal sudah diyakini sampai penyidik bilang, Inavius bilang, kami meyakini itu adalah jenazah berdasarkan keterangan Prio. Dan nggak masuk akal juga kalau memang itu beras kenapa taruh di depan padahal di baknya kosong. Nah, itu aja, time frame itu aja yang perlu dipecahkan menurut saya. Saya tanya dulu, itu yang itu dikuburkan semua itu berarti TKP-nya di mana? Di rumah Haji Saroni. Oh, di rumah itu. pertama itu. Di rumah Haji Saroni. Nah, jadi udah selesai semua. Nah, kalau keterangan Prio kan seperti itu. Nah, ketika disampaikan tanggal 30 dan kita nonton sama-sama, ada kegiatan pengangkutan, gitu. Versi Ririn itu beras, versi penyidik itu jenazah. Udah nggak masuk tuh, keterangan Prio 29 udah selesai semua. 28 malam, 29-nya dini hari itu udah masuk tanggal 29, siangnya kan Jumat tuh. Ya. Siangnya intinya hari itu udah selesai semua. Kan hari itu juga Prio ngambil cangkul. Jumat itu yang siang hari kedengaran orang ngaji seperti. Iya. Nah, berarti udah selesai, bukan besoknya. Bener nggak? Nah, ini kuncinya. Kalau CCTV tanggal 30 bertolak belakang lah dengan keterangan Prio. Itu sih, kalau memang penyidik sandar dengan keterangan Prio. Itu sih menurut sih. Ini saya coba bacakan ya, ini yang di berita IDN Times nih ya. Jadi kalau kronologi yang di sini itu diceritakan, jadi tanggal 31 Evan atas perintah R yang menggunakan handphonenya si BA menggadaikan mobil. Oke. Kemudian jam 16.30 di hari yang sama, berarti di tanggal 31 itu Ririn udah menerima uang, berarti proses gadainya itu yaitu antara jam 10 sampai jam 16.30 udah menemukan penjual tuh. Menemukan pembeli ya yang bisa digadein. Menerima gadaian. Ya, akhirnya menerima uang penggadaian mobil backup Evan sebesar 14 juta melalui akun dana punya BA. Ririn meminta tersangka Prio melakukan penarikan uang Rp 3 juta di Bank Briling yang ada di daerah Kecamatan Jatibarang melalui akun dana milik Budi. Setelah mobil backup digadaikan Senin tanggal 1 dini hari, Ririn dan Prio kembalikan mobil Toyota. Jadi ini kasusnya tadi kalau ketemu Senin berarti maghribnya itu udah ditemukan jenazah, betul kan ya? Iya. Oke, tanggal 1 dini hari si Ririn dan Prio mengembalikan mobil Toyota Corolla milik ayah Budi yang sebelumnya dibawa para pelaku untuk kabur dan menginap di hotel, namun mobil tersebut dikembalikan ke rumah, bukan ke rumah Budi, tapi di sekitar rumah Evan. Nah, ini narasi polisi nih. Mobil Toyota Corolla yang sebelumnya dikuasai tersangka dikembalikan dengan cara diparkirkan di sekitar rumah Evan agar seolah-olah asumsi masyarakat pelaku pembunuhnya adalah Evan.
Gitu. Ini versi narasi polisi ya, Mr. Ji. Hmm. Ya, Kenapa segampang itu ini ya? kalau debat-debat nggak akan selesai nih. Harus tanya sama Ririn sama Priyo nih. Kau nih yang nanti rakyat bersatu yang nanya ya, Pak rakyat ya, ya. Siap. Sanggup kan? Pakai jarak jauh ya. Oke lah teman-teman, daripada pusing teman-teman ngitungin penyakitnya orang, kita istirahat dulu ya. Kayaknya kita istirahat dulu deh. Dulu. Siap. Aku sudah nggak, Siap, ya, Mister. mataku sudah Mr. nggak, Ji. mataku sudah nggak kuat. Terima kasih banyak untuk Mbak Julita, Timi, Mr. G. Terima kasih, Mr. Ji. Siap, Mister Terima Ji. kasih semuanya. Saya dorong. Siap semuanya. Tadinya saya mau nanya nih Mr. G. banyak Ready? Iya siap. ya. Teman-teman semua, Rizky, orang Indramayu ya Rizky ya? Oh bukan. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang ada di bawah, yang selalu setia di komalnya Mr. G. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke Rizky, nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol Rizky ya. Ini aku ngantuk banget. Belum tidur ini. Oke. Aduh, ada nih. Oke Rizky mau ngomong dulu Rizky. Saya kasih kesempatan dulu Rizky, mau ngomong Rizky. Oh, enggak ya. Oke lah. Bye-bye.